Artinya kita punya tema yang baru, plug in, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesianya sebagai terhubung. Kalau kita punya smartphone seperti yang nampak pada gambar berikut ini, saudara ya, kita akan menghadapi situasi seperti gambar ini ya sering lah. Bahkan mungkin itu bisa setiap hari, saudara ya, yaitu kondisi dari handphone atau smartphone kita yang dikatakan sebagai low bed ya. Kalau low bed itu kalau kita gunakan terus baterainya habis, saudara, maka secanggih semahal apapun handphone kita nggak ada gunanya, saudara ya. Itu sebabnya maka kita harus mengambil ya kabel penghubungnya, saudara ya. Dan kemudian harus dicolok ya untuk sisi kebagian handphonenya. Kemudian kita cari sumber energinya, saudara ya. Oh, agak keras ini. Yes, thank you. Sumber energinya, kemudian ya dicolok seperti ini. Ini yang disebut sebagai plug-in atau terhubung. Harus dipastikan kemudian bagian sisi kanannya, saudara ya, sisi kanan atasnya itu ada kode lagi mengisi, ya. Dan kalau kita kemudian diamkan beberapa saat, ya, ketika kita balik dan bagian baterainya sudah tidak lagi lowbat, artinya sambungannya berjalan dengan baik, saudara. Jadi pastikan itu. Jadi pastikan bahwa ada energinya, saudara, aliran listriknya, kemudian kabelnya itu tersambung, saudara ya, dan tidak ada kendala di bagian internalnya atau sambungan kabelnya ya. Maka kemudian dalam beberapa saat ya, handphonenya akan terisi kembali dan bisa digunakan, saudara ya. Dan hari ini kita akan belajar seperti apa yang dimaksud dengan terhubung. Kita akan belajar bersama-sama dari Yosua pasal 10 ayat 1 sampai 15. Kalau tidak keberatan, mari kembali kita bangkit berdiri. Ya. Yosua pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai 15. Saya ingin membaca untuk ayat-ayatnya yang ganjil. Ya. Jemaat sekalian, ayat genap. Nanti di ayatnya yang ke-15 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Saya mulai ayat 1. Setelah terdengar oleh Adoni-Zedek raja Yerusalem bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Silakan ayat 2. Ayat 3, sebab itu Adoni-Zedek raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham raja Hebron, kepada Piream raja Yarmut, kepada Yafia raja Lakis, dan kepada Debir raja Eklon mengatakan, lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eklon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawan. Ayatnya yang ke-7, lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal.
Ayat 11, sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Ayat 13, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Bersama-sama, kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Amin. Dipersilakan duduk. Luar biasa saudara ya, dampak daripada doa Yosua. Matahari tidak bergerak saudara ya, dan bulan lambat-lambat saudara. Berhenti. Hari ini kita akan belajar ada 3 hal bagaimana setiap kita bisa terhubung dengan Tuhan. Yang pertama adalah terhubung dengan sumber yang benar. Di dalam ayatnya yang dalam ayatnya yang ke-24, mundur 1 pasal ya. Pasal ini sudah dibahas di bulan yang lalu ya. Pasal 9 ini dikatakan begini, jawab mereka kepada Yosua katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Saya mau rewind sedikit kisah ini. Sudah dibahas dari bulan yang lalu bahwa setelah menaklukkan Yeriko dan menaklukkan Ai, maka orang Gibeon ini tahu karena apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Musa untuk bangsa Israel, bahwa mereka akan menduduki tanah yang dijanjikan itu saudara ya, yang di seberang di sisi barat daripada sungai Yordan saudara. Dan itu terdengar oleh orang Gibeon, dan yang mereka lakukan adalah mengelabui, membuat seolah-olah bahwa mereka berasal dari suatu negeri yang jauh. Dengan penampilan baik itu rotinya sudah kering, kemudian kirbat mereka, jubah, baju mereka, kasut mereka mengesankan bahwa mereka dari negeri yang jauh. Itu sebabnya mereka membuat perjanjian, dan Yosuanya kemudian membuat perjanjian itu dengan sumpah dan tanpa bertanya kepada Tuhan. Nah, peristiwa itu diketahui oleh Raja Yerusalem saudara, bahwa orang Gibeon itu telah membuat ikatan perjanjian. Dan kemudian mereka mau menyerang Gibeon saudara ya. Perhatikan saudara bahwa hitung-hitungannya mereka, kalau dia sudah membentuk koalisi atau membentuk suatu pasukan bersekutu dengan raja yang lain, dia bisa mengalami kemenangan. Dan itu yang dilakukan. Makanya Raja Yerusalemnya saudara ya mengajak 4 raja yang lain membentuk sebuah sekutu ya, untuk bersama-sama bergabung menyerang Gibeon. Gibeonnya sendiri mengalami ketakutan dan kemudian menyuruh orangnya, utusannya ke Gilgal, karena Yosua kan berkemahnya di Gilgal dan orang sampai ya. Jadi diberitahukan, dan yang terjadi adalah bahwa Yosua kemudian mendengar perintah Tuhan untuk jangan takut, pergi untuk berperang, dan Tuhan menyertai, bahkan terlibat secara aktif di dalam peperangan. Nah, poin di sini adalah menyorot dari apa yang dilakukan oleh Adoni-Sedek, Raja Yerusalem, di mana dia mengandalkan kekuatan manusia. Dia tidak terhubung secara benar saudara ya. Dia mengandalkan kekuatan manusia, berharap dengan bergabungnya 4 raja yang lain saudara, maka dia akan memperoleh kemenangan. Tapi itu tidak pernah terjadi. Karena kemudian ya Gibeonnya, rajanya, pasukannya dibantu oleh Yosua yang disertai oleh Tuhan, yang terhubung secara benar dengan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata jangan takut.
akan mengalami kemenangan. Yang berperang bagi kamu adalah Tuhan. Dan itu yang terjadi, bahkan Tuhannya turun langsung sudah. Bayangkan kalau kemudian dalam peperangan tiba-tiba Tuhan udah mengacaukan. Ketika mereka mendaki dalam pendakian Bet Horon, Tuhan itu lempari dengan batu yang besar. Waktu Gunung Ruang, saudara, ya di Sitaro itu lagi memuntahkan materialnya, saudara. Ada Gunung Ruang itu di pulau tersendiri, Pulau Ruang. Kemudian di sisi bagian sebelahnya itu Pulau Tagulandang. Kampung saya di bagian utaranya agak jauh, saudara. Itu tiba-tiba, saudara, ketika meletus itu batu itu dari langit. Orang menyangka siapa yang kurang ajar ini ya. Tiba-tiba batu tidak terlalu besar, saudara ya. Untungnya mungkin karena melewati puluhan kilometer, saudara ya, itu jaraknya lumayan jauh, sehingga batunya menempuh perjalanan itu jadi dingin, saudara. Andaikan masih panas seperti bara, bukan main. Sampai itu atap itu bisa bocor, saudara. Nah, bisa bayangkan kalau kemudian batu-batu besar itu dilempari Tuhan dari atas, saudara. Wow, saudara, makanya banyak yang mati, bahkan lebih banyak yang mati terbunuh oleh lemparan batu dari Tuhan ketimbang yang dibunuh oleh tentara Israel. Perhatikan di sini bahwa Adoni-Sedek tidak mengandalkan atau tidak terhubung secara benar. Tapi perhatikan Gibeonnya tahu ya bahwa Tuhan sudah memberikan, saudara, tanah itu kepada orang Israel. Mereka mengalami ketakutan. Sehingga sekalipun sebuah kebohongan, tipuan yang mereka lakukan, toh mereka aman-aman. Sekalipun perjalanan hidup mereka menjadi hanya sebagai budak, tukang belah kayu dan tukang timba buat orang Israel. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-20 ayat 7 sampai 8, di sini dikatakan seperti ini. Sekarang aku tahu, perhatikan ayat ini ya, bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan. Jadi Tuhanlah yang berperang, Tuhanlah yang memberikan kemenangan, saudara. Ya, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Amin, saudara. Apa maknanya, saudara? Kalau orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Kalau dalam peperangan itu kan perlengkapan senjata, saudara ya. Kuda ya, kemudian kereta itu adalah perlengkapan senjata untuk membuat pasukan itu bisa bergerak semakin cepat, saudara ya. Dan Tuhan udah berkata bahwa jangan bermegah dengan kereta, jangan bermegah dengan kuda. Karena kalau Tuhan berperang, kemenangan akan di pihak dari di mana Tuhan itu berada atau bekerja bersama-sama dan Tuhan itu menyertai. Apa yang kita bisa petik dari peristiwa ini? Setiap kita harus terhubung secara benar. Maka Tuhan akan bekerja, beracara dalam kehidupan setiap kita. Memberikan kesuksesan, memberikan kemenangan. Amin, saudara. Jangan mengandalkan dari sisi material kita. Jangan mengandalkan jabatan. Jangan mengandalkan kekuasaan atau orang dalam, saudara. Sekalipun mungkin sistem di dunia itu seperti itu, saudara. Amin, saudara ya. Amin. Nah, quote berikut ini bagus sekali, saudara ya. Next. Mengandalkan hal lain selain Tuhan dapat membuat kita secara spiritual tidak terisi dan rentan. Ini rentan dengan apa, saudara? Rentan dengan kegagalan. Rentan dengan cepat sekali, mudah sekali untuk emosi. Mudah sekali untuk kemudian kita menjadi boring, saudara. Karena tidak terisi. Karena itu perlu untuk pagi hari ini setiap kita harus mengandalkan Tuhan di semua aspek kehidupan kita. Boleh katakan kiri kanan, yuk andalkan Tuhan. Nah, bagaimana kita terhubung secara benar dengan Tuhan, saudara? Contoh praktisnya seperti berikut ini. Memulai dan mengakhiri hari Anda dengan Tuhan. Mulailah dengan doa dan renungan. Dan tutuplah dengan ucapan syukur. Jadi itu sesuatu hal yang sebetulnya sederhana. Sesuatu yang simple.
yang dapat kita lakukan setiap hari, saudara. Jadi memulai, entah itu secara pribadi, entah itu di dalam keluarga, ya, membentuk kelompok, membuat mezbah doa, saudara. Itu hal praktisnya untuk kita terhubung secara benar dengan Tuhan. Mulailah setiap harinya itu bersama dengan Tuhan di dalam apa, saudara? Di dalam doa. Mulailah dengan lagu penyembahan, dengan worship terlebih dahulu, kemudian bisa saja ada praise-nya, setelah itu baca firman, saudara ya, satu perikop atau satu pasal, nggak usah untuk kemudian dikebut, misalnya 5 pasal, 10 pasal, saudara ya, satu pasal atau satu perikop, saudara, dan kemudian mulai renungkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mungkin ada larangan, mungkin ada suatu tuntunan tertentu di dalam pergumulan daripada hidup kita, saudara ya. Dan kemudian mulai berdoa, mulai memberkati untuk keluarga, apa yang dikerjakan sepanjang hari itu, saudara ya, didoakan. Dan kemudian bisa mengambil waktu teduh untuk izinkan Tuhan untuk menyampaikan sesuatu. Mungkin ada pesan-pesannya yang kita bisa dengar, bisa secara audible, bisa dalam kesaksian manusia batinnya kita. Dan kemudian bisa tutuplah dengan suatu ucapan syukur. Bersyukur apapun yang akan Tuhan kerjakan, itu yang terbaik. Amin, saudara. Amin, saudara. Saya terkesan dengan sekolahnya Kodi, saudara ya. Pernah dia sendiri yang doa di depan. Kodinya nggak tahu, pastor dengar, dia doa, saudara ya. Jadi itu 645, mereka mulai berbaris. Sebetulnya itu bukan berbaris yang biasa. Mereka berbarisnya kemudian ada 3 orang di depan, saudara ya. Yang memimpin barisan itu bukan kemudian lencan depan gerak, bukan yang seperti itu. Pokoknya mereka berbaris dan kemudian mulai ada yang memimpin pujian, lagu-lagu ya. 1 lagu, 2 lagu, setelah itu ditunjuk untuk ke depan. Bisa kalau dia hafal ayat atau firman, dia akan sampaikan itu. Atau kemudian dia bisa baca, saudara ya. Setelah itu lagu lagi, kemudian mereka berdoa. Nah setelah itu, saudara, kemudian per kelasnya mereka membentuk lingkaran, dipimpin oleh wali kelasnya. Jadi berdasarkan kelas mereka. Dan itu diselingi, saudara ya. Jadi sementara mereka membentuk lingkaran dan mulai berdoa, itu lagunya sangat membuat teduh sekali hening. Itu instrumen indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh. Saat saya pertama kali, saudara ya, mendengar apa yang kemudian dilakukan itu, membuat saya merasakan, itu membawa suatu ketenangan, kedamaian. Dan kemudian saya ambil posisi, sekalipun tidak dilihat oleh orang lain, saudara, untuk bersama-sama, saudara ya, untuk melakukan saat teduh, saudara. Jadi berdiam saja begitu, menikmati, ada atmosfer yang membawa ketenangan, kedamaian. Sekalipun setelah itu waktunya itu sampai dengan jam 7, saudara ya. Jadi 6.45 dalam 15 menit sebetulnya, dalam 15 menit sampai dengan jam 7. Pada momen itu pintu gerbangnya itu ditutup, saudara. Nanti kemudian setelah selesai baru dibuka dan orang baru lalu. Dan itu sesuatu hal yang sangat bagus kalau kemudian anak-anak kita itu dibiasakan dari sejak usia dininya itu mulai terbiasa dengan hal-hal yang spiritual seperti itu, saudara. Hal-hal yang rohani seperti itu. Amin, saudara. Gambar atau lukisan berikut ini lukisan di sebuah galeri seni yang ada di Berlin. Lukisan ini menggambarkan tentang prajurit ya, para jenderal yang seperti diberikan instruksi oleh Raja Frederick yang Agung. Nah, pelukisnya adalah Adolf Menzel, saudara ya. Dia melukis dan memulai dengan para jenderalnya yang menghadap kepada Raja Fredericknya. Jadi dia lukis terlebih dahulu para jenderalnya, kemudian lukisan pada bagian backgroundnya, dan rajanya, baru dibuat sketsa. Dan lukisan ini panjang tidak pernah selesai, saudara. Jadi rajanya yang sebetulnya sebagai figur sentral, saudara, hanya sketsa. Kenapa demikian, saudara? Kenapa itu terjadi? Karena pelukisnya keburu mati, saudara. Jadi belum sempat selesai, padahal itu yang paling pokok.
Harusnya yang diutamakan ya dia lukis terlebih rajanya, saudara. Kalau yang lainnya mungkin ada satu jenderalnya yang tidak terlukis kan, ya nggak terlalu ada masalah. Tapi ini udah para jenderalnya menghadap, tapi menghadapnya hanya bentuk sketsa, saudara. Nah perhatikan, saudara. Quote berikut ini. Banyak orang Kristen yang sampai pada akhir hidupnya tidak pernah menempatkan Kristus pada tempat yang semestinya di panggung utama. Jadi yuk pada pagi hari ini, mari setiap kita selagi di posisi usia kita saat ini, bersyukur kalau kemudian kita mengenal Tuhan dari usia dini. Tapi kalau Tuhan panggil kita di usia 20-an ya bersyukur. Di usia 30-an ya bersyukur. Usia 40-an bersyukur. Tapi jangan sampai kemudian udah di bagian sisa-sisa, bagian akhir dari hidup kita, baru kemudian kita mau menempatkan Tuhan di posisi yang utama. Kalau kemudian masih keburu, masih hidup, itu bagus sekali. Tapi kalau kemudian keburu udah mati, saudara, nah itu udah terlambat sudah. Oleh karena itu perlu setiap kita itu menempatkan Tuhan di posisi yang benar. Sebagai yang utama di hati kita. Amin, saudara ya. Itu hal yang pertama. Kemudian kita ke bagian yang kedua adalah terhubung tanpa kendala internal. Terhubung tanpa kendala internal. Mungkin setiap kita pernah mengalami yang punya ya hampir semua di kita punya smartphone lah ya. Kemudian mengalami ketika dimasukkan ya, dicolok ya, di-plug in seperti ini. Kemudian ditinggal setelah kondisinya lowbat, ditinggal. Dan ketika balik setelah beberapa waktu, loh kok tidak terisi, malah semakin berkurang. Pernah enggak mengalami yang seperti itu? Kalau kemudian pernah, berarti sebetulnya ada bagian yang tidak bekerja dengan baik. Mungkin kita buru-buru sehingga colokannya tidak nyampe di dalam sambungan listriknya. Ya mungkin karena kita cepat-cepat bagian ininya terhalang, kalau ada bagian sisi untuk penahan terhadap benturan kan bisa menghalangi itu. Kalau kemudian ada kayak semacam pelapisnya itu bisa menghalangi sehingga kemudian tidak tercolok. Atau bagian kabelnya ya kemudian kejepit begitu, saudara ya. Karena saya punya laptop dulu itu harus kayak semacam diurut begini dulu. Baru kemudian dilihat, oh ada nyala baterainya, nyala tanda bahwa tersambung. Tapi ketika bekerja, makanya harus di save. Karena tiba-tiba bisa hilang lagi. Kenapa? Harus bagian ini ya. Jadi ditempatkan jangan sampai gerak. Kalau lagi kerja gitu di laptop, lagi kerja, jangan sampai kemudian ada gerakan. Kalau gerakan sedikit bisa mempengaruhi sambungan, harus diurut. Maka itu perlu untuk perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, perhatikan dengan baik. Atau bisa saja kemudian kendalanya secara internal di handphone kita, saudara ya. Kalau kemudian kendalanya harus dicari supaya bisa terisi sampai penuh, terisi dengan baik. Demikian hidup kita dengan Tuhan. Ada beberapa hal, saudara, menyangkut kendala ini kalau kemudian membuat kita tidak terhubung secara benar. Yang pertama adalah adanya sikap yang meremehkan. Ini seperti yang dialami oleh Yosua. Kita tahu saat dalam penyerangan ke Ai, Yosua itu mengirim para pengintai ke sana. Dan kemudian memberi laporannya benar bahwa penduduk Ai itu tidak banyak, sedikit. Dan dikatakan begini, yuk kirim 2 atau 3 ribu pasukan aja. Dan itu sikap apa sih? Sikap yang meremehkan, itu pertama. Kemudian karena faktor yang sudah pernah saya beritahu, faktor bahwa mereka baru saja mengalami sebuah euforia keberhasilan. Yeriko aja temboknya begitu luar biasa, kekuatan tentaranya begitu hebat, toh bisa direbut, apalagi cuma Ai kecil. Nah, sikap meremehkan, sikap pandang enteng itu bisa menyebabkan kegagalan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adanya kekecewaan atau keputusasaan sehingga menyebabkan adanya rasa takut. Apakah Yosua mengalami ketakutan? Mengalami ketakutan, saudara. Setelah kegagalan dalam penyerangan ke Ai. Dan dia berkata, apa yang akan dikatakan oleh bangsa-bangsa yang lain kalau kemudian orang Israel tentaranya membelakangi musuhnya? Mengalami ketakutan. Makanya kemudian dia mengoyakkan jubahnya dan mencari wajah Tuhan sampai pada petang hari.
Jadi hal yang seperti itu mengalami keputusasaan dan rasa ketakutan. Kemudian yang berikutnya adalah karena ketidaktaatan menyebabkan kegagalan. Dan kita ingat peristiwa itu adalah peristiwa yang dilakukan oleh Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda. Di mana Tuhan sudah memerintahkan bahwa barang-barang emas, perak, saudara ya, tembaga, besi itu harus dibawa ke dalam rumah Tuhan. Ya, tidak boleh diambil. Ya, karena itu merupakan suatu perintah khusus. Punyanya Tuhan, barang-barang itu khusus untuk Yeriko. Tapi kemudian Akannya dan melakukan itu tidak mentaati sehingga terjadilah kegagalan akan orang Israel saat mau merebut Ai. Kemudian yang berikutnya adalah ketidakpercayaan, rasa rendah diri, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Itu akan membuat orang kemudian tidak memiliki iman yang penuh. Dan itu bisa membuat orang mengalami kegagalan. Hal-hal yang seperti itulah yang perlu kemudian untuk kita periksa dalam kehidupan kita. Mungkin ada sisi meremehkannya atau ada pandang entengnya. Atau kita nggak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Atau adanya ketakutan saudara ya. Atau karena kita sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Perlu untuk kemudian kita periksa. Agar hubungan kita dengan Tuhan itu terhubung secara benar dan tidak ada kendalanya. Di pantai Florida, gambar berikut ini ya. Di pantai Florida ada satu gedung 12 lantai. Tiba-tiba ambruk saudara ya. Kemudian diteliti penyebabnya adalah karena terjadinya apa yang disebut sebagai suatu kondisi korosif. Di mana terjadinya material yang menjadi penopang, saudara ya, mungkin itu besinya atau bajanya yang merupakan penopang daripada tiang-tiang bangunan itu, tiba-tiba mengalami korosi atau korosi dari sifat lingkungannya mempengaruhi, tiba-tiba kemudian gedungnya ambruk. Jadi ada faktor lingkungan, saudara. Ya, faktor lingkungan. Pernah melewati Lahendong enggak? Ada yang pernah melewati Lahendong? Desa Lahendong? Ujungnya Tomohon ya. Kalau masuk itu dan dari sisi masuknya ya, mulai dari ketika masuk kampung dari arah Tomohon selatannya ya. Terus kemudian setelah itu melewati kampungnya dan kemudian keluar dan mau masuk ke Lelem, itu atmosfernya baunya, aromanya pasti berbeda. Ada yang kemudian kayak bergurau, sudah di sini kesempatan untuk kentut dan tidak diketahui. Karena itu bau apa sih? Seperti bau telur busuk, tapi itu sebetulnya adalah bau belerang. Maka karena faktor belerang itu, perhatikan konstruksi atau material bangunan daripada orang-orang Lahendong, sudah. Atapnya perhatikan, sudah. Kalau tidak pakai katu, pasti pakai atap yang dari asbes. Kenapa demikian? Karena itu yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan, kondisi adanya belerang, unsur esnya, sulfurnya. Dan kalau asbes itu kan lama untuk terjadinya suatu reaksi secara kimia. Kalau dipakai seng, saudara ya, itu di dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah itu langsung bolong-bolong. Saudara. Perhatikan itu. Atau kemudian kalau rumahnya di tepi pantai, apalagi kemudian kalau pantainya ombaknya di waktu-waktu tertentu bisa sangat besar dengan tiupan angin, saudara. Nah, di pantai itu ya, kalau air laut itu air yang mengandung kadar garam, ada NaCl-nya, ada unsur KCl-nya ya, natrium kloridanya, dan itu akan membuat reaksi terhadap material seperti seng. Sehingga kalau kemudian rumah di pantai yang berdekatan ya dengan deburan ombak, di waktu ketika itu ada angin yang berembus, cepat sekali itu atapnya akan rusak, saudara ya. Maka rumah di tepi pantai paling bagusnya dari bahan yang tahan terhadap kondisi air garam, saudara ya. Itu apa? Faktor lingkungan. Nah, demikian dengan kehidupan kita, saudara. Perlu, saudara. Mungkin ada hal-hal yang dari lingkungan kita yang menyebabkan kita ini harus perlu diperiksa setiap waktu, terhubung benar enggak, terhubung secara benar enggak, karena kita tinggal di lingkungan yang belum tentu kemudian steril dari hal-hal pengaruh-pengaruh negatif, saudara. Amin, saudara. Kita tinggal di lingkungan dengan berbagai pembicaraan, kondisi situasi yang bisa saja kemudian membuat
kondisi daripada iman kita, kondisi kerohanian kita mengalami degradasi. Dan kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak terhubung. Sekalipun kita adalah orang yang rajin, misalnya masuk gereja, punya tetap mezbah doa. Tapi ternyata hati kita mungkin udah nyimpang sedikit. Karena itu perlu untuk diperiksa. Ya, hati kita ini perlu untuk diperiksa. Makanya Daud itu berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Itu adalah apa? Itu bukan Daudnya lagi nantang Tuhan, Tuhan uji aku. Bukan begitu saudara, konteksnya adalah memeriksa hatinya. Apakah kemudian di hatinya benar enggak, hatinya lurus. Yuk mari setiap kita pada pagi hari ini, kalau kemudian secara rohaninya ada hal yang perlu kita koreksi, ya perlu untuk dikoreksi. Jangan seperti bangunan di pantai Florida yang ambruk, demikian kehidupan kita menjadi ambruk oleh karena kita tidak memeriksa bagian dalam. Amin. Pastikan kita terhubung secara benar dan terisi, saudara. Terisi dengan kuasa dari Tuhan yang begitu dahsyat, luar biasa. Next. Oh, fotonya kok nggak muncul bangunannya. Ya, ini gedungnya saudara ya. Gedung 12 lantai. Kemudian yang berikut yang terakhir saudara ya. Adalah terhubung dengan penuh iman. Di dalam ayatnya yang ke 8 sampai 11. Dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. 11. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan, batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Jadi terhubung dengan iman yang penuh. Ya, jadi bukan iman yang setengah. Ketika kemudian ada perintah dari Tuhan, ya pastikan kalau orang yang terhubung dengan Tuhan itu dapat mendengar, Tuhan bisa berbicara. Karena Tuhan itu bisa berbicara secara audible, dia bisa berbicara di dalam manusia batinia kita. Dia bisa saja kemudian menggunakan situasi di sekeliling kita. Amin. Jadi pastikan bahwa setiap kita ini tahu dan tahu dan tahu dan tahu itu suara Tuhan, bukan suara hantu. Amin. Sudah bisa membedakan ini kata hati manusianya kita atau sesuatu kesan memang ini adalah benar dari Tuhan. Jadi manusia batinnya kita dapat menangkap itu kalau kemudian roh kita itu terhubung. Karena Roh Kudus itu dapat menyampaikan kepada setiap kita dengan caranya. Amin, saudara. Kalau kemudian ada orang-orang yang berkata seperti ini, Tuhan berbicara kepada saya. Ya, nah itu sesuatu yang bagus sekali. Tapi karena ini pekerjaan rohnya perlu diuji. Kalau itu kemudian menyangkut dengan seseorang, saudara. Jangan sampai seperti ini, saudara. Ini ada orang yang datang ke Pastor Abraham, saudara ya. Dan dia ngomong begini, Tuhan berbicara kepada saya. Pastor harus memberikan saya uang 500.000. Nah ini kalau udah menyangkut orang lain perlu untuk diuji. Itu sebetulnya apa? Kemudian apa dia yang dikatakan oleh Pastor Abraham? Udah enggak usah pakai nama-nama Tuhan. Saya tahu Tuhan itu tidak berbicara, tapi kami butuh uang. Dikasih lah saudara. Jadi hal-hal yang seperti itu ya kita dapat memfilternya. Karena kalau roh yang sama saudara, kalau itu menyangkut personal yang berbeda di antara satu dengan yang lain, saudara, itu harus connect saudara. Jangan sampai Tuhan berbicara, oh enggak, Tuhan tidak berbicara kepada saya. Seperti itu saudara. Jadi harus yakinkan bahwa setiap kita tuh punya suatu hubungan yang karib. Karena apa saudara? Ketika dosa itu masuk, manusia itu terpisah. Tuhanlah yang mengambil inisiatif untuk datang kepada Adam. Itu peristiwa di Taman Eden. Dan kita boleh melihat bahwa ketika Tuhan itu ya, Tuhan Yesus memberi hidupnya, mati buat setiap kita. Maka perhatikan bahwa tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan maha kudus itu kan sobek dari atas. Itu bertanda apa? Bahwa setiap kita
Tuhan itu telah menjadi imam besar, pengantara bagi kita untuk kita bisa menghadap dengan keberanian oleh iman karena darah Kristus. Untuk kemudian bisa seperti imam besar yang dari garis keturunan Harun, saudara ya. Yang setahun sekali masuk ke ruang Maha Kudus untuk mendengar, untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada umat. Maka kita adalah orang-orang yang memiliki akses karena itu. Itu sebabnya ya harus kita manfaatkan akan sebuah hal anugerah yang dari Tuhan. Jadi tidak perlu lagi diwakili oleh imam besar, sudah. Setiap kita ini sudah punya imam besar, yaitu yang telah melintasi segala zaman, sudah, segala waktu, yang telah melintasi masuk sampai ke ruang Maha Kudus, sudah, yaitu Yesus Kristus, dan membawa kita untuk apa? Untuk bisa mengalami apa yang menjadi suatu fellowship seperti yang dilakukan oleh imam besar di zaman ketika di zamannya imam besar itu masih berlaku, sudah. Jadi setiap kita punya akses untuk itu. Kenapa kemudian kita tidak gunakan untuk terhubung secara benar kepada Tuhan? Maka akan indah sekali kalau kemudian kita memulai hari yang baru. Indahnya saat yang teduh. Mana itu diberikan sebelum matahari terbit. Amin, sudah. Kalau mataharinya udah ada, lele dia. Jadi bagusnya sebelum matahari terbit. Jangan sampai kalah dengan tetangga, saudara. Amin, saudara ya. Tetangga kita tuh udah pasang. Saya di bagian rerewokan atas ini kan kalau ditarik lurusnya dengan gereja Niel, saudara ya. Coba perhatikan yang di bagian-bagian dekat sini ya. Orang-orang Watu Lambot, rerewokan bagian atas ini akan sangat tahu ya. Bahwa dari hari Senin sampai hari Sabtu, ya kecuali hari Minggu. Ya, kan hari Minggu ada ibadah. Itu jam 5 itu. Jam 5 itu sudah, kemudian ada pujian. Sudah. Setelah itu doa, kemudian ada pembacaan firman, ada perenungannya. Dan kemudian setelah itu ada doa syafaat dalam 30 menit. Saya tidak mau kalah dengan hal itu. Harus mendahului. Jam berapa, saudara? Ya sebelum jam 5 itu. Amin, saudara. Jadi yuk mari bangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Jangan sampai seperti adult mensel, saudara ya. Yang kemudian menempatkan yang utama di bagian akhir, tapi kemudian keburu mati. Sehingga lukisannya tidak utuh. Selagi kita diberikan kesempatan untuk hidup ini, mari hidup ini harus terhubung dengan Tuhan dan bisa jadi berkat. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, kita menerima kuasa yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kuasa itu buat apa sih? Bukan buat kita gagah-gagahan, sudah. Kuasa yang kita terima itu saat menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Saat mengusir setan, setan itu keluar. Saat ketika kemudian kita memberitakan firman, diteguhkan dengan kesaksian daripada setiap kita. Jadi itu buah-buah daripada kuasa itu. Bukan kemudian gagah-gagahan. Ya, luar biasa ya kalau kemudian minum racun maut tidak akan terjadi apa-apa dan kemudian kita ambil racunnya dan diminum. Itu keliru, bukan yang seperti itu, saudara. Amin, saudara. Kita menerima kuasa supaya melalui hidup kita memberikan dampak buat orang lain. Makanya kita perlu untuk terhubung. Kalau kemudian kita udah tidak terhubung, kuasa apa yang kita salurkan, saudara? Gak bisa kita melayani orang lain dengan kemampuan kita. Kalau kita tumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh bukan karena kita. Mau dia sembuh apa tidak, Tuhannya yang bekerja. Amin. Saat kita kemudian membangun suatu kehidupan, menerima anugerahnya yang begitu luar biasa dalam bentuk kuasa. Kuasa itulah ketika kita bersaksi, orang kemudian bisa diberkati. Saat orang kita doakan, dia merasa, wih, ini ada suatu jamahan yang kemudian bisa menguatkan, bisa menghibur, memberikan sebuah solusi. Nah itu yang diharapkan dari hubungan ini, saudara. Jadi ketika kita terhubung secara benar, Tuhan akan memberikan anugerahnya buat setiap kita. Amin, saudara. Next. Ketaatan kepada Tuhan menuntun kita pada intervensi ilahi dan berkat secara ilahi, saudara. Lihat berikut ini, saudara ya. Jadi urut-urutannya next. Urut-urutannya dari penuh dengan iman, kita memiliki ketaatan yang penuh. Dan kita punya, kalau orang itu udah penuh iman dan taat, akan punya kegigihan yang penuh. Hasilnya apa? Berkat buat orang lain.
Di bagian paling terakhir sekali, Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, pagi hari ini mari setiap kita bersungguh-sungguh untuk mencari Dia. Bangunlah suatu kehidupan secara pribadi atau di dalam suatu keluarga untuk setiap hari kita itu punya mitsbah doa pribadi atau keluarga. Mulailah dengan doa, ucapan syukur, worship kepadanya, baca firman, renungkan dan mulai bersyafaat. Buat apa? Buat keluarga kita, saudara ya. Bersyafaatlah untuk kota kita, saudara ya. Karena kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita, saudara ya. Amin, saudara. Itu hal praktis. Saya berdoa demi anugerah Tuhan setiap kita pagi hari ini tidak perlu untuk menunggu kemudian kita di bagian akhir hidup kita baru mencari yang paling utama. Tapi mulailah dari sejak usia kita pada pagi siang hari.